Azaira dengan NIM 251219443 dengan nomor absen 10. Teori dan apresiasi sastrana. Pengertian apresiasi sastrana. Sastrana adalah karya sastra yang ditujukan untuk anak-anak dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak, cerita yang menarik dan mengandung nilai moral dan pendidikan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sastra anak. Yang pertama yaitu bahasa yang digunakan mudah dipahami, ceritanya, temanya dekat dengan dunia anak, mengandung nilai moral dan pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi sastra anak. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan. Di sini anak belajar bahwa berbohong itu tidak baik. Selanjutnya yaitu fungsi hiburan. Contohnya seperti cerita lucu atau petualangan. Selanjutnya itu fungsi membentuk karakter atau kepribadian anak. Di sini anak belajar jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu fungsi menuntun kecerdasan emosi anak. Di sini anak harus belajar mengontrol emosinya dengan baik. Selanjutnya itu genre sastra anak. Genre sastra anak adalah pengelompokan karya sastra berdasarkan bentuk, jenis-jenis dan karakteristiknya. Selanjutnya itu jenis-jenis genre sastra anak. Yang pertama yaitu dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi seperti Cinderella. Selanjutnya yaitu fabel. Fabel adalah cerita yang berupa tokohnya yang berupa hewan yang dapat berbicara seperti si kancil dan buaya. Selanjutnya yaitu cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang dipercayai pernah terjadi yang berkaitan dengan asal usul suatu tempat, contohnya Malin Kundang atau Danau Toba. Selanjutnya yaitu puisi anak. Puisi anak adalah karya sastra yang memiliki puisi anak adalah karya sastra, ada bait dan yang mempunyai bait dan baris dengan bahasanya yang mudah dipahami oleh anak. Selanjutnya itu cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang alurnya mudah dipahami oleh anak. Selanjutnya yaitu ciri-ciri genre sastra anak. Yang pertama, bahasa yang mudah dipahami, menanamkan nilai moral, tema dekat dengan dunia anak. Selanjutnya yaitu unsur membangun karya sastra. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam karya sastra. Contohnya tema. Tema adalah ide pokok. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan adalah orang atau pelaku yang berada di dalam cerita. Selanjutnya yaitu latar. Latar adalah tempat, waktu dan suasana pada cerita. Selanjutnya yaitu alur adalah rangkaian peristiwa. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang dapat kita ambil dari suatu cerita. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi penulis dalam cerita. Sudut pandang ini adalah sudut pandang orang pertama seperti aku, sudut pandang orang kedua yaitu kamu, sudut pandang orang ketiga yaitu dia. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang pertama yaitu latar belakang penulis, sudut nilai moral dan pendidikan, nilai sosial dan budaya, kondisi masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian apresiasi sastra anak. Pengertian apresiasi sastra anak. Apresiasi sastra anak adalah proses menikmati, menilai dari karya sastra. Tujuan dari apresiasi sastra anak yaitu meningkatkan minat baca, mengembangkan imajinatif, menanamkan nilai moral dan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu kegiatan apresiasi sastra. Yang pertama yaitu membaca, menceritakan kembali, mendengarkan cerita, menceritakan kembali, berdiskusi, bermain peran. Selanjutnya itu materi terakhir yaitu tingkatan apresiasi sastra. Yang pertama yaitu menggemari. Pada tingkatan ini anak dapat tertarik dengan suatu karya sastra. Yang kedua yaitu menikmati. Menikmati adalah anak paham dari suatu cerita sastra. Selanjutnya itu tingkatan mereaksi. Mereaksi adalah tingkatan yang dapat
memberi tanggapan dari suatu karya sastra. Yang terakhir itu produktif. Produktif adalah tingkatan yang paling tertinggi dari apresiasi sastra anak.